kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah. Hari ini saya di sini sebagai akan mempresentasikan materi yang mengenai tahapan pengembangan guru profesional. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Aulia Fikriani, dan rekan saya, Zahra Anjani Riyadi. Di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian guru profesional yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zahra Anjani Riyadi. Kepadanya dipersilakan. Pengertian guru profesional. Profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu. Profesional berasal dari kata profesi, profession, yang diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan di mana memerlukan pengetahuan, beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi, atau sebuah lembaga. Profesional adalah seseorang yang memiliki perangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya. Ahli sosial menggunakan kata profesi untuk menunjuk pada pekerjaan yang memerlukan keahlian yang tinggi. Setidaknya pengetahuan dan keahlian itu dicapai melalui kursus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan, kejurusan, dan sebagainya tertentu. Profesional adalah yang pertama bersangkutan dengan profesi, dua memerlukan kepandaian kursus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran. Profesionalisasi ialah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang yang profesional itu sendiri adalah orang yang memiliki profesi. Seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, profesi untuk mengandung keahlian. Artinya, suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu. Keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajari secara khusus karena profesi bukanlah sebuah warisan. Yang kedua, profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi juga dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban sepenuh waktu, maksudnya bukan bersifat part-time. Yang ketiga, profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teori terbuka dan universal pegangannya itu diakui. Yang keempat, profesi untuk masyarakat bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya. Yang keenam, pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji dan dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi. Yang ketujuh, profesi mempunyai kode etik yang disebut dengan kode etik profesi. Dan yang terakhir, profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan. Profesional adalah seseorang yang pekerjaannya memerlukan pelatihan dan pengalaman khusus yang lebih tinggi, tanggung jawab yang sah secara hukum seperti lisensi untuk melakukan pekerjaan dan menentukan prestasi etika standar. Ditambah lagi bahwa berbagai survei menunjukkan bahwa seseorang profesional cenderung untuk lebih berkonsentrasi terhadap etika tanggung jawab profesionalnya dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Usman, guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru yang profesional adalah orang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.
Syarat-syarat guru profesional. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Adapun pengertian lain tentang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul tentang pendidikan dan pengajaran dengan berbagai pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai landasan-landasan kependidikan. Selanjutnya, dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam. Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional seperti yang dikemukakan oleh Ali sebagaimana dikutip oleh Usman diantaranya adalah yang pertama menuntut adanya berdasarkan konsep ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Selain itu, Usman juga mengemukakan bahwa ada beberapa syarat yang masih ada bagi profesionalisme guru, antara lain memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki objek atau klien layanan yang tetap, yaitu guru dan muridnya. Dan terakhir, diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Dengan demikian, seseorang yang akan melakukan kegiatan profesional harus menempuh jenjang pendidikan yang khusus mempersiapkan jabatan itu. Untuk menjadi seorang guru, maka dia harus menempuh jenjang pendidikan, pre-service education, seperti jurusan PAI, Fakultas Tarbiyah, IAIN, atau STEN, atau PTS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Pendidikan Guru, Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, atau PGSD atau MI, dan lain sebagainya. Baik, Zahra, mohon maaf dari tadi. Selanjutnya, ada program PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Program PKB ini adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Program PKB ini sangat penting karena dapat mengembangkan keterampilan instruksional dan pengetahuan terhadap konten pembelajaran yang bersangkutan. Mode program PKB yang pertama, mode tatap muka. Mode pembelajaran bagi guru yang dilakukan secara tatap muka dengan didampingi dan difasilitasi oleh instruktur nasional atau narasumber nasional. Yang kedua, mode daring, mode pembelajaran yang bagi guru yang dilakukan secara daring penuh. Yang ketiga, mode kombinasi. Mode pembelajaran bagi guru yang dilakukan secara daring dan tatap muka dengan didampingi oleh mentor serta difasilitasi oleh pengampu. Program PKB ini dilaksanakan berbasis komunitas guru dan tenaga kependidikan atau komunitas GTK. Komunitas GTK diantaranya yang pertama pusat kegiatan gugus atau PKG, kedua kelompok kerja gugus atau KKG, yang ketiga musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, yang keempat musyawarah guru bimbingan konseling atau MGBK, yang kelima kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS, yang keenam kelompok kerja pengawas sekolah atau KKPS. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh
makalah selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 9. Udah kedengaran ya? Maaf. Kedengeran. Baik, Bu. Keren, Aim. Baik, kami dari kelompok 9, ada saya sendiri, Aimatul Zahra, dan Faikatul Fikriyah akan menjelaskan mengenai esensi dan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru serta jenis program pendidikan dan latihan atau yang bisa disebut diklat guru. Yang selanjutnya, materi pertama akan dipaparkan oleh Faikatul Fikriyah. Baik, materi yang pertama yaitu esensi dan prinsip-prinsip peningkatan kompetensi guru. Boleh dilanjut slide setelahnya ini. Kompetensi dan jenis-jenis kompetensi. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga profesional. Terdapat 3 kompetensi menurut Suyanto dan Jihad, yaitu yang pertama kompetensi profesional, yang kedua yaitu kompetensi kemasyarakatan, yang ketiga kompetensi personal. Sedangkan dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, adalah kompetensi yang harus dimiliki guru yang berupa kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa, kemudian dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi sosial, yakni penguasaan materi pembelajaran serta penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi sosial yakni adalah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki yang terakhir yakni kompetensi profesional,
Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Selanjutnya yaitu adalah esensi peningkatan kompetensi. Esensi peningkatan guru yaitu seorang guru harus lebih mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, baik sebagai materi ajar maupun pembelajaran, di mana seorang guru itu dituntut untuk meningkatkan dan menyesuaikan kompetensinya agar mampu mengembangkan dan menyajikan materi pelajaran yang aktual dengan menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknologi pembelajaran terkini. Hanya dengan cara itu, guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berhasil mengantarkan peserta didik memasuki dunia kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya. Menurut Danin, peningkatan kompetensi dan karir guru itu sekarang membahas tentang prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru atau kinerja guru. Menurut Danim, peningkatan kompetensi dan karir guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan khusus. Yang pertama, prinsip umum, yakni demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya, prinsip umumnya adalah satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah prinsip khusus. Prinsip khususnya yaitu yang pertama ada ilmiah, yang dimana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan, di mana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional, juga pedagogik. Yang ketiga adalah sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten, di mana adanya hubungan yang ajeg atau teratur, dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Prinsip khusus selanjutnya yaitu adalah aktual dan tekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek. Yang keenam adalah fleksibel, di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Prinsip selanjutnya yaitu adalah demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. Yang kedelapan adalah objektif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya. Yang kesembilan adalah komprehensif, di mana setiap guru itu dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan,
kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan dapat menjalani hidup bersama orang lain. Selanjutnya adalah memandirikan, di mana setiap guru itu secara terus-menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Prinsip selanjutnya yaitu adalah profesional, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Yang ke-12 adalah bertahap, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitasnya. Selanjutnya adalah berjenjang, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Selanjutnya adalah berkelanjutan, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru. Yang ke-15 adalah accountable, di mana pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah efektif, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Kemudian prinsip peningkatan kompetensi dan karir guru yang terakhir adalah efisiensi, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu karir guru yang akan dibacakan oleh Aimatul Zahra. Baik, selanjutnya yaitu karir guru. Menurut Wirawan, karir adalah urutan pekerjaan, tugas, dan jabatan yang dilaksanakan oleh pegawai sepanjang kehidupan kerjanya. Sejalan dengan itu, Handoko mengemukakan bahwa karir adalah seluruh pekerjaan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Karir guru ini juga harus menempuh yang namanya perkembangan. Nah, pengembangan karir adalah upaya-upaya pribadi seorang karyawan atau guru untuk mencapai suatu rencana karir. Jadi, berkembang tidak hanya karir seorang guru, itu tergantung kepada upaya dari pribadi orang itu sendiri. Peningkatan kualitas guru pada dasarnya merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu diperlukannya usaha terus-menerus dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guna meningkatkan kualitas dan karir guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada jenis program pendidikan dan latihan yang disebut diklat guru. Jenis program pendidikan dan latihan diklat guru diantaranya itu yang pertama ada in-house training atau IHT. Merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. In-house training ini juga sebagai pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah, ataupun tempat lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelatihan yang dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, namun dapat dilakukan secara internal oleh guru sebagai trainer yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru yang lain. Kemudian yang kedua ada program magang. Danim dan Hoiril mengatakan bahwa program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja ataupun industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
Program magang ini juga diperuntukkan bagi guru yang dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya magang di sekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas ataupun manajemen sekolah yang efektif. Kemudian yang ketiga ada kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya itu dapat dilakukan di sekolah ataupun di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kemudian yang keempat itu ada belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru, terutama di daerah terpencil, dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota, kabupaten, ataupun di provinsi. Kemudian yang kelima ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disebut P4TK dan atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang disebut LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan ini disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensinya. Kemudian yang keenam itu ada kursus singkat di perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan LPTK. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat, dan sejenisnya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir itu ada pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu, Ya, mohon maaf. Sebelumnya tadi saya keluaran mulu, jadi Dahra aja yang baca. Mohon maaf, Ibu. ya nggak apa-apa. nggak apa. Dimaafkan. Baik, saya Kak Saryawan nih. Enak-enak semua. Baik, terima kasih pada pemakalah hari ini sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Saya rasa apa yang disampaikan sudah cukup clear ya, jelas. Kalau dibahas lagi sudah nggak perlulah, menurut saya sudah cukup jelas apa yang tadi disampaikan oleh dua kelompok ini. Memang nanti kalau Anda jadi guru, maka yang harus dilakukan oleh pihak satuan pendidikan khususnya manajemen ataupun kepala sekolah atau pemimpin yang terkait di satuan pendidikan harus melakukan pengembangan keprofesian guru, itu wajib ya, atau PKB bahasanya, atau program
pengembangan PPKB, Program Pengembangan Keprofesian Guru. Dan itu kami pun saat saya dulu menjabat jadi Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum maupun Kepala Sekolah, saya melakukan hal itu, khususnya untuk guru-guru yang masih dalam masa percobaan, itu terutama juga harus lebih ditekankan karena guru-guru baru pastinya belum banyak tahu terkait bagaimana menjadi guru yang profesional, maka perlu dilakukan pelatihan, pengembangan, dan seterusnya. Namun demikian, saya akan tetap insya Allah mencoba mengembangkan apa yang tadi disampaikan dengan berbagi sedikit terkait program pemerintah dalam hal ini untuk PPKB khususnya guru PAI ya. Ini Bang rajin banget nelpon Gani aja nggak usah diangkat. Nawarin utang. Oke. Nanti saya juga akan share sih ke teman-teman ya, tapi boleh saya dijadiin co-host. Ini ada sebuah ada buku pedoman e-book yang bisa digunakan juga oleh teman-teman maupun para manajemen dalam hal ini, khususnya manajemen sekolah, entah itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu ya, untuk ini bukunya. Kita coba buka sama-sama, kita belajar sama-sama, tapi sebenarnya ini pun juga sudah pernah saya lakukan dulu di sekolah. Bentar. Mana ya? Oh ini. Ini ya teman-teman. Ini dari Kemenak, Kementerian Agama ya. Karena Anda adalah guru agama, maka PPKB-nya, Program Pengembangan Keprofesian Guru, tentunya mengacu kepada regulasi yang diatur oleh Kementerian Kemenak, Kementerian Agama ya dalam hal ini. Nah, sebenarnya PR-nya untuk guru agama itu apa sih? Nah, ini menjadi satu keprihatinan sebenarnya bukan hanya oleh dari pihak pemerintah, saya sendiri sebagai praktisi juga perlu menyampaikan bahwa PR kita sebagai guru PAI itu ada beberapa hal yang ini sudah dirumuskan oleh pemerintah dan saya sepakat dengan itu ya. Kita membahas itu supaya nanti ke depannya teman-teman nanti menjadi guru PAI, harapan saya apa yang menjadi kendala dan kekhawatiran ini bisa kita minimalisir dengan berupaya untuk selalu mengembangkan kompetensi teman-teman dan potensi teman-teman khususnya di dalam mengajar. Pertama adalah keterampilan membangkitkan minat peserta didik. Makanya kita perlu 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, profesionalisasi sosial, dan kepribadian. Karena memang ini menjadi PR bagi guru bagaimana membangun motivasi anak untuk mau belajar agama, khususnya belajar ilmu pengetahuan, khususnya guru agama ya, pengetahuan agama yang bernuansa Islam belum buka secara baik. Jadi keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang bernuansa Islam belum terkuasai secara baik. Kadang-kadang seringnya guru PA itu hanya fokus mengajar materi PAI saja. Itu saya sangat-sangat apa namanya bukan prihatin ya, tapi sebenarnya itu juga menjadi kekhawatiran saya. Kalau kemudian itu terus-menerus dilakukan, maka anak-anak semakin tidak ingin mau belajar agama gitu loh. Jadi yang harus jadi PR dan menjadi motivasi teman-teman, saya berharap itu dilakukan bagaimana teman-teman mengembangkan dan menguatkan kompetensi teman-teman dan keterampilan teman-teman mengkaitkan materi pendidikan agama Islam atau materi PAI dengan ilmu pengetahuan yang lain. Jadi cobalah berintegrasi dengan bidang studi yang lain ya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu bahan untuk dijadikan salah satu poin untuk yang perlu dikembangkan di dalam PKB guru ya. Nah, bagaimana teman-teman punya keterampilan untuk mengkaitkan materi PAI dengan informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang selain agama. Itu perlu. Saya rasa itu penting ya.
Ini menjadi keprihatinan saya sebenarnya dari saat dulu saya mengajar, meskipun saya sebenarnya juga nggak langsung begitu ya. Saya pun berproses menjadi guru PAI. Memang boleh waktu jadi guru PAI tahun 2005 langsung gitu, enggak juga. Waktu saya tahun 2005 menjadi guru PAI, saya sama. Mindset saya adalah ketika menjadi guru bagaimana anak saya itu paham, hafal apa yang akan saya sampaikan, materi yang ada di buku itu dulu awal-awal saya mengajar. Berjalan lebih dari 1-2 tahun kemudian saya mulai banyak belajar. Belajar dari mana? Belajar dari berbagai bidang studi yang ada di sekolah dan bagaimana teman-teman saya mengajar. Nah, itu saya belajar dari situ. Dan ternyata setahun setelah saya mengajar, saya mengevaluasi diri saya. Kalau saya mengajarnya terus-terusan seperti ini, maka yang terjadi anak-anak ini lama-lama nggak suka dengan pelajaran agama saya. Itu muncul kesimpulan dari diri saya sendiri. Maka saya selalu berupaya bagaimana caranya ketika saya mengajar, saya bisa berintegrasi dengan bidang studi lain, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan pengelolaan proses pembelajaran yang belum efektif dan bermutu tinggi, itu pasti. Masih seringnya guru agama, PAI, menggunakan ekspositori, masih ingat ya strategi pembelajaran ekspositori, pembelajaran berbasis verbal, ceramah, selalu itu sering dipakai. Makanya selalu saya bilang untuk mahasiswa yang sekarang nih, saya praktekkan, kalau kamu mau pakai ceramah, jangan cuma ceramah, maka ngajarnya harus menggunakan pendekatan saintifik 5M itu, mengamati, menanya, mengasosiasi itu ya. Nah, itu perlu penting. Kenapa? Karena dengan cara menggunakan pendekatan 5M, maka ada interaksi antara guru dengan siswanya. Semoga masih ingat ya 5M ya. Apa Bu, Ibu-ibu guru PAI yang cantik-cantik? 5M itu apa? Pembelajaran saintifik itu apa? Ibu ngetes nih, iya emang saya ngetes, salah ya. Apa tuh mbak-mbak cantik, ibu-ibu guru? Scientific learning, wah ini wajib Bun, harus tahu. Mengamati. Lalu kan lupa lagi. Harusnya di luar kepala. Ayo, ayo. Lalu apa lagi? Mencoba, menanya. Menanya, saya nggak mau jawab ah. Yang jawab harus guru PAI. 5M dalam pembelajaran scientific learning. Ayo, wajib hafal, diulang-ulang. Mengamati, menanya, lalu mengumpulkan informasi, oke, lalu Menganalisa. mengasosiasi, ya, atau mengolah datanya ya. Habis tadi kamu kumpulkan informasinya. Nah, itu kan harus diolah datanya itu, diasosiasi maksudnya. Lalu kemudian baru mengomunikasi. mengkomunikasikan. Jadi teman-teman harus hafal di luar kepala 5M itu. Harus dipakai, Bu. Saya sih berharap wajib. Kenapa sih, Bu, harus wajib dilakukan? Karena itulah yang paling minim. Yang paling minim harus dipakai oleh guru supaya terjadi interaksi antara guru dengan siswanya. Jadi mulailah dengan mengamati, menanya, menalar ya. Kemudian mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Itu harus. Jadi pertama tunjukkan, oh ini apa, nah hari ini apa. Oh sekarang ini lagi rame apa nih? G20, G20. Ya, nah, kita masuk dalam presidensi G20 itu diangkat kalau perlu. Emang ada Bu kaitannya dengan agama? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sekarang Ibu tanya, kamu sudah tahu belum Bali Leadership komitmen atau apa itu ya bahasanya ya komitmen, ada beberapa komitmennya para leader, para pemimpin dunia terkait pada kegiatan G20 di Bali kemarin. Jangan-jangan nggak ngikuti. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa itu bukan urusan kita. Padahal kalau kita sebagai guru harus tahu semua, termasuk informasi itu ya. Saya ketika ada G20 3 hari yang lalu itu sudah saya pantau. Apa sih informasinya? Kegiatan apa sih dilakukan oleh Indonesia di dalam sebagai presidensi G20 ini menghasilkan apa, rekomendasi apa yang akan dimunculkan itu saya cari. Nah itu nanti meskipun sebenarnya saya sudah nggak ngajar ya, tapi kemarin saya coba masukkan di pembelajaran untuk adik-adik kelas kalian tadi di semester 5.
Saya ingin mengajak kepada mereka bahwa apapun yang terjadi di bangsa ini itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita juga sebagai guru, sehingga kita sebagai pendidik dan peserta didik punya kontribusi yang sama. Nah ya, apa yang muncul di isu di G20 atau G20 ini? Pertama, munculnya peperangan Rusia dan Ukraina. Itu bukan cuma permasalahan orang sana aja, tapi juga permasalahan kita semua gitu ya. Karena itu dampaknya adalah ada krisis ekonomi global. Yang mana kemudian krisis itu berdampak juga kepada kita. Mungkin kita tidak terlalu merasa. Karena apa? Karena ekonomi kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya pada prinsipnya nanti efeknya juga akan dampak sama generasi berikutnya dan anak didik kita. Maka kita perlu cari tahu apa yang menjadi kesepakatan dan kalau bisa kaitkan dengan pelajaran agama. Hasilnya nih saya kasih tahu ya, sedikit ya. Nanti dicari ya, dicari tahu ya Pak Presiden ngomong apa gitu ya, hasil daripada G20 ini. Beliau mengatakan bahwa mereka punya kesepakatan salah satunya membuat donasi yang mereka sebut dengan pandemic fund. Jadi semua negara itu bersepakat untuk mengumpulkan donasi untuk membantu negara-negara yang terdampak daripada krisis global ekonomi, termasuk juga krisis daripada akibat perang Ukraina dan Rusia. Lalu mereka juga mengumpulkan dana melalui IMF, bagaimana IMF bisa menyalurkan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang terdampak pada krisis. Lalu kemudian energi. Energi yang terbarukan, pembangunan energi itu sudah mulai dibangun termasuk di Indonesia, bahkan nanti mereka punya kesepakatan untuk menjaga apa namanya daratan 30% daratan dan lautan. Nanti dicari ya, cari informasinya itu. Emang pentingnya buat kita apa Bu? Penting banget. Nanti kamu ketika menjadi guru itu harusnya kalau sekarang jadi guru itu diambil poin-poin pentingnya, lalu kemudian sampaikan kepada anak-anak. Kontribusi kita untuk mendukung hasil daripada rekomendasi ini apa? Misalnya energi terbarukan, bagaimana kita bisa hemat terhadap di negara kita alhamdulillah loh Nak, listrik itu tiap hari kita bisa dapat, kita bisa bayar. Di Jerman, di Prancis ada beberapa negara yang hari ini makan besok tidak. Kenapa? Karena supaya hanya bisa bayar listrik karena saking tingginya. Karena memang apa namanya energinya dari bahan bakunya sendiri mereka sudah kesulitan gitu ya akibat perang daripada di Rusia di Ukraina. Itu banyak yang harus kita cari. Kita tarik gitu ya. Jadi kenapa kemudian G20 ini penting? Karena di sana ada ta'awun. Ada saling tolong-menolongnya. Itulah kemudian konsep Islam, di dalam Islam bahwa kita wajib saling tolong-menolong kepada siapapun pastinya ya. Kata wa ta'awanu dalam Al-Qur'an 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi itu bisa ditarik juga. Gitu loh konsep di dalam konsep pelajaran dan konsep bernegara. Saya rasa itu penting ya. Nah, nanti teman-teman cari, itu bisa dijadikan bahan diskusi, bisa dijadiin strategi bagaimana kemudian anak-anak menganalisa, kemudian mereka mencoba mencarikan solusi, menuliskan kontribusi, itu penting. Hal-hal kecil teman-teman nggak apa-apa. Yang penting itu sampai kepada anak-anak dan mereka punya apa ya, jiwa nasionalis kalau kata Bu Retno Marsudi itu dua hal untuk para generasi muda. Pertama, dia harus fokus dengan passion-nya, yang kedua, dia harus punya rasa cinta kepada bangsanya. Itu saya sepakat dengan pemerintah ada profil belajar Pancasila ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap ibu-ibu guru yang cantik ini nanti ketika mengajar kaitkan dengan yang kontekstual apa, yang terkini apa, yang dekat dengan mereka apa. Sebenarnya mereka punya kontribusi yang sama. Ya, saya mungkin Ibu Ule emang apa kontribusinya? Oh, Ibu kan cuma dosen. Saya memang cuma dosen, tapi saya ingin berupaya dengan berkontribusi. Kontribusi saya apa? Saya ingin mengambil informasi-informasi itu. Saya ingin memberikan, saya selalu mencari informasi apa kekurangan guru agama. Salah satunya ini yang saya dapatkan dan itu saya ingin sharing kepada teman-teman. Bagaimana supaya menjadi guru yang apa namanya bisa mengajarkan secara kontekstual gitu ya. Dan itu sering saya contoh mungkin boleh jadi apa yang saya lakukan juga belum banyak dan belum baik, tapi minimal saya sudah berupaya gitu ya. Memberikan contoh-contoh dengan menarik kembali informasi-informasi hal terbaru supaya anak-anak itu bisa menjadikan pembelajaran agama itu sangat bermakna karena terkait dengan kehidupan, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Itu kan yang penting, kan gitu ya. Oke, kemampuan pengelolaan proses pembelajaran yang efektif nanti pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan ragam pengukuran dan penilaian pembelajaran belum terlaksana dengan baik.
Ingat bahwa kurikulum 2013 itu fokus pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan itu belum semua guru agama melakukan itu penilaian. Mereka masih fokus pada pengetahuan saya. Yang penting anak bisa tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, bahwa zakat itu ada 2, selesai. Itu pengetahuan. Mereka tapi lupa bahwa bagaimana dia tahu cara mengukur zakat fitrah 2,5 kilo, bagaimana cara memberikan zakat kalau punya profesi, punya uang penghasilan 100 juta per tahun atau per bulan, kemudian zakatnya berapa, itu mereka lupa. Bagaimana prakteknya, bagaimana kemudian menganalisa jumlah potensi zakat di Indonesia, lupa gurunya itu. Hanya fokus yang penting dia tahu. Padahal dengan dia menganalisa potensi zakat, dia menganalisa tugas baz dan amil zakat nasional Indonesia ini, nah, akan banyak informasi yang didapat. Itu lupa ya. Padahal dengan hanya menganalisa saja udah kasih nilai keterampilan, sikap, ya, kemandirian dan seterusnya. Ingat, kalau ingat ya, saya ingatkan lagi bahwa untuk Merdeka Belajar itu ada 3. Semoga masih ingat ya. Kok Ibu diulang-ulang nggak apa-apa, biar ingat aja. Pertama, untuk SD, maka dia harus punya beriman, bertakwa. Lalu apa lagi, Mbak? Masih ingat nggak kemarin? Saya ingatkan. SKL-nya, standar kompetensinya. Pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua, kemudian punya karakter, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah literasi dan numerasi. Ingat, literasi dan numerasi bukan cuma membaca dan berhitung, tapi literasi dan numerasi adalah bagaimana dia mampu untuk mengkomunikasi, dia mampu berkolaborasi, dia mampu menganalisa. Itu semua adalah literasi dan numerasi. Ya. Kemudian untuk SMP, kurikulum Merdeka Belajar fokusnya apa? 1, beriman, SMP dan SMA ya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, punya karakter nilai Pancasila. Yang ketiga adalah bagaimana dia memiliki ilmu pengetahuan secara mandiri sehingga dia siap untuk terjun di masyarakat. Ya, oke, 3 hal itu. Bu, apa bedanya dengan 2013? Kok rasanya sebenarnya hampir sama ya, Bu ya? Sebenarnya sih hampir sama ya. Kalau mau dikaitkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, misalnya beriman, bertakwa, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini juga ada keterampilannya, ada sikapnya, ada pengetahuannya kan. Lalu kemudian nilai-nilai Pancasila, karakter nilai Pancasila ini sudah pasti sikap. Tapi juga ada pengetahuannya dan ada keterampilannya juga. Lalu kemudian yang terakhir adalah tadi literasi, numerasi. Jadi pada prinsipnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu masih terus digunakan di dalam masih dalam masih dalam dimasukkan kalau kemudian kita kita bandingkan antara kurikulum dari 13 dan kurikulum Merdeka Belajar, arahnya sama. Masih sikap, pengetahuan, dan hanya saja kemudian diperjelas oleh pemerintah saat ini dengan penguatan karakter nilai Pancasila. Itu yang penting. Dan disebutkan lagi lebih dipertegas lagi ada sikap kemandirian, karena pada prinsipnya nanti anak didik Anda nggak cukup kemudian hanya tahu ilmu saja, tapi dia harus mandiri. Mandiri dalam apa? Mendapatkan, mencari informasi, kemudian mengembangkan informasi, itu harus mandiri. Ya kan? Kemudian kematangan kepribadian belum sesuai dengan tuntutan profesinya. Guru PAI kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang nggak semua sebenarnya ini. Tuntutan profesinya dia harus matang, dia harus paham tentang agama, dia harus bisa menjadi tauladan, tapi nggak semua guru PAI juga melakukan hal itu. Sebenarnya kadang-kadang saya melihatnya jadi guru PAI itu seperti malaikat yang nggak boleh salah dan nggak boleh dosa gitu ya. Padahal ya guru PAI itu ya manusia juga. Makanya kalau saya di tempat saya mengajar, semua guru punya tugas yang sama, keteladanan dan memang kadang-kadang kalau guru PAI punya kelebihan atau harus bersikap lebih dibanding guru-guru yang lain. Tapi sebenarnya prinsipnya semua guru punya sama ya. Kemudian keahlian dan wawasan pengembangan Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin. Oh ya, nanti juga saya akan sharing buku-buku PAI yang punyanya Kemenak e-book. Isinya adalah modul 1, 2, 3, 4 tentang bagaimana cara mengajarkan moderasi beragama. Ini penting. Karena Islam rahmatan lil alamin yang sekarang itu belum bisa dirasakan banyak orang. Ya kan? Bagaimana orang itu bisa, makanya profil pelajar Pancasila pernah singgung ini. Ada berakhlak, akhlaknya itu elemennya kepada diri sendiri, kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam, dan kepada
bangsa. Ingat ya. Nah, itu untuk meningkatkan wawasan Islam moderat rahmatan lil alamin. Ya, ingat itu. Nah, oke, kemudian yang keenam penguasaan keterampilan TIK. Ini sudah pasti ya. Banyak guru PAI apalagi yang sepuh-sepuh nggak tahu TIK bagaimana cara mengaplikasikan. Nah, makanya nanti di agama ataupun di guru itu ada istilah PKB e-learning. Nah, ini juga nanti saya boleh sharing di grup. Bagaimana kemudian guru, khususnya kalau saya sih fokusnya guru PAI ya. Bagaimana kemudian kita ya sebenarnya nggak canggih-canggih amat, tapi minimal tahu lah ya. Bikin kuisis yang kemarin diajarkan Pak Muka Ikhrom waktu itu ya. Nah, itu dipakai lah ya. Pendidikan nilai budaya, damai universal, dan wawasan kebangsaan yang disinergikan dengan nilai keislaman belum dilaksanakan secara maksimal. Oh ya, saya sudah berulang-ulang bicara ini. Guru agama itu masih fokus aja bahwa agama itu serasa itu segitu-segitu aja gitu ya. Jadi terkesan sempit gitu. Padahal sebenarnya pendidikan nilai budaya, wawasan kebangsaan itu bisa disinergikan dengan nilai Islam. Kalau pengen tahu itu, belajarnya nggak usah jauh-jauh, belajarnya sama para wali songo. Ya, jangan kemudian kita merasa Islam kita sekarang paling bagus, padahal dulu para wali songo itu membangun, menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan cara yang sangat indah. Dengan mulai pendekatan kultural, pendekatan nilai-nilai budaya yang ada. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang zaman sekarang. Karena tadi merasa bahwa Islamnya sudah paling benar ya. Padahal belum tentu, mohon maaf. Ya, saya juga nggak sepakat kalau ada para penceramah, guru PAI yang hanya oh no, Rasulullah itu begini. Kita tidak hidup di zaman Rasulullah, kita hidup di zaman sekarang ya kan, zamannya sudah berbeda. Tetapi ajarannya tetap sama, namun kemudian bagaimana kita bisa toleran dengan apa yang perkembangan yang ada. Itu yang penting guru agama sekarang itu. Anak-anak itu kalau saya membahasakannya Hanafiyatus Samha. Dia lurus tapi dia toleran. Bisa nggak guru PAI mengajarkan lurus tapi toleran? Bu, kalau lurus itu kan harus benar-benar nggak boleh Bu belok kanan kiri. Ya memang nggak boleh belok kanan kiri, tapi untuk hidup toleran kan bisa. Ya kan? Karena apa? Karena kalau Anda mau terlalu keras, nanti kemudian anak menjadi radikal. Tapi Anda terlalu bebas, maka anak menjadi liberal. Makanya perlu as-samha tadi, Hanafi atau samha, sikap moderat. Tengah-tengah. Yang penting ada kalau saya selalu mengajarkan kalau untuk terkait dengan akidah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak Allah pun tidak bukan tidak berniat, Allah tidak menjadikan ya. Allah tidak menjadikan semua umat ini dengan agama yang sama. Jadi jangan dipaksa sama. Kalau Allah mau bisa saja, tapi kan Allah tidak melakukan itu. Nah, itu yang penting. Untuk apa? Ya untuk menunjukkan membedakan dan menguji manusia pastinya ya. Nah, dan menunjukkan mana yang baik dan yang tidak. Seperti anak mahasiswa saya di STAN nanya, "Bu, kenapa sih, Bu? Allah itu menciptakan si Dajjal?" Kalau muridmu nanya gitu gimana? Harusnya kan nggak usah ada Dajjal. Ya nggak? Biar semua baik. Nah, harusnya nggak ada orang-orang yang jahat, Bu, biar kita semua baik. Maka guru PAI jawabnya apa? Coba, Ustazah Fasha. Bu Guru Fasha jawabnya apa sama Ustazah Imatus Zahra? Karena yang terlihat wajahnya ini. Apa? Jawabannya apa, Bu Guru? Kalau saya nih, misalnya saya jadi murid. Bu Fasa, Ustazah Fasa, kenapa ya Allah menciptakan ada orang-orang jahat? Kenapa nggak semua baik aja? Kan enak kita damai hidupnya di dunia ini. Kira-kira Ustazah Fasa mau jawab apa tuh? Atau Ustazah Imatus Zahra jawab apa tuh? Kalau saya Ustazah Zahra, aku mau nanya deh, kenapa ya Allah menciptakan Dajjal? Kan kalau ada Dajjal kan jadinya nanti kita ada yang di neraka, ada yang di surga. Nah kan coba kenapa nggak ada Dajjal? Kan enak nanti semuanya masuk surga. Jawabannya apa? Halo, ibu-ibu guru sekelas ini masa Anda bisa jawab?
Yang sederhananya ada yang mudah, yang logis dan diterima oleh akalnya anak-anak apa? Kalau tidak ada yang buruk, maka kita tidak pernah bisa melihat hal yang baik. Benar nggak? Ya. Kalau nggak ada keburukan, kita nggak bisa melihat kebaikan, Nak. Makanya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi Allah kan memberikan kita akal, hati, nurani, kolbu, ya kan? Nah, nanti pelajarannya jadi panjang gitu nanti ya. Oke, itu ya sederhananya begitu. Kenapa kemudian ada yang baik. Dan kalau nggak ada yang buruk, nggak ada yang bisa melihat baik. Ya. Oke, lalu kemudian kemampuan memberikan pemahaman tentang dampak negatif paham keagamaan radikal ini ya penting juga. Nanti sampaikan kepada anak-anak, kenapa sih kita harus toleran? Kenapa sih kemudian kalau ada, Bu, itu kemarin ada yang itu, Bu, nendang-nendang orang Islam pakai sarung, nendang-nendang apa itu menyan. Boleh nggak? Jangan bilang, oh iya itu memang nggak apa-apa kalau ada menyan kayak gitu kamu tendang aja. Waduh. Wah, benar-benar radikal nanti Mas ya. Enggak boleh, kita tetap harus menghargai agama orang lain. Dalam Al-Qur'an disampaikan sama Gusti Allah, jangan pernah kamu menghina agama lain. Karena boleh jadi saat kamu menghina agama lain, maka mereka akan menghina jauh lebih buruk dari agama kita, dari apa yang kita lakukan kepada mereka. Itu ada ayatnya ya. Nah, wala tasubbuladin itu dan seterusnya lah, kamu pasti hafal itu. Oke, kemudian kemampuan untuk mensinergikan dan membudayakan nilai spiritual, religious culture. Nah, teman-teman kalau mau bikin religious culture, nggak usah pakai ceramah. Cukup pakai keteladanan dan simbol-simbol saja. Dan aturan pastinya. Kalau di sekolah ya. Misalnya, mulai dari aturan, pagi, senyum, sapa, salam. Kemudian sholat duha itu wajib kalau di sekolah saya ya, meskipun sunnah, tapi itu pembiasaan nggak apa-apa. Baca Al-Quran setiap hari sebelum memulai pembelajaran itu biasanya kami sholat baca Quran semuanya kurang lebih 10 menit sama sholat duhanya sampai 15 menit. Jadi baca Quran bersama lalu kemudian sholat duha baru mulai dengan pelajaran. Dimulai dengan baca surah Al-Fatihah ikrar, doa bersama itu harus. Nah, itu religious culture namanya. Jadi nggak usah pakai kamu harus begini, nggak usah, langsung dilakukan, masuk dalam peraturan, kemudian pakai simbol-simbol. Kawasan berhijab, kawasan harus salam, kawasan hadis-hadis ayat apa yang pendek-pendek yang itu menjadi itu bisa ditempel di sekolah ya. Nah, itu semua guru rasanya belum melakukan itu, semua guru PAI. Apalagi mohon maaf nih kalau udah ASN yang penting dapat gaji dan sertifikasi. Aduh, pusing. Nggak semua guru mau melakukan itu sayang ya. Peran sebagai agen perubahan, agent of change gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya gaya. Jadi bagaimana kita menjadi agen perubahan dalam pengembangan karakter Islami dan karakter kebangsaan yang belum optimal. Semua guru hanya fokus pada materi PAI itu, nggak fokus bagaimana kita ini menjadi agen perubahan. Makanya yang sering-seringlah berintegrasi, sering-seringlah membuat kegiatan yang terintegrasi dengan bidang studi yang berkolaborasi dengan bidang studi lain yang terkait dengan kebangsaan. Ada, pasti ada. Karakter kebangsaan bisa dikaitkan dengan agama, pasti harus wajib bisa. Karakter kebangsaan itu cinta agama. Makanya ada lagu ya laluatan hubbul waton minal iman. Itu sebenarnya bagaimana kemudian dia cinta dengan agamanya. Tapi kalau kemudian itu hanya sekedar lagu, sebatas lagu, tanpa harus dilakukan ya sulit. Makanya teman-teman harus menjadi agen perubahan. Gimana Bu caranya mengembangkan karakter Islami? Ya tadi, yang paling gampang masuk di dalam peraturan, masuk dalam pembiasaan, dan masuk pada simbol-simbol aturan yang ada di sekolah. Dan guru kalau melakukan, guru agama melakukan sendiri, nggak akan bisa, bukan nggak berhasil ya, nggak akan bisa tanpa berkolaborasi. Kalau saya selalu berkolaborasi. Jadi satu program PAI itu bisa dilakukan untuk semua guru agama. Apa yang dilakukan oleh guru agama dilakukan juga. Bagaimana membangun anak rasa empati. Kan itu kalau nak kamu harus berempati ya, kamu harus bersimpati ya, nggak akan kena. Tapi kalau Anda membuat satu proyek bersama dengan semua guru PAI, dengan semua guru bidang studi untuk membangun rasa empati dan simpati melalui kegiatan berbagi kepada yayasan yatim piatu, kepada anak yang kurang beruntung, kepada pemulung, kepada itu kan jauh lebih ya, kalau bekerja sama lah. Ini sebenarnya
yang mendasari ya. Yang mendasari kenapa harus ada program pengembangan keprofesian guru, PKB guru ya. Nah, ini dasar undang-undangnya, kita nggak perlu bahas ini. Bagaimana cara melaksananya kita juga nggak perlu bahas, karena nanti bukan tanggung jawab teman-teman yang akan dikembangkan profesinya. Tetapi kalaupun toh teman-teman nanti menjadi manajemen, maka perlu juga memahami bagaimana mekanismenya gitu ya. Nah, aspek misalnya ini, Anda perlu memahami mekanisme perencanaannya. Apa saja sih yang harus dievaluasi oleh gurunya, misalnya aspek yang dinilai. Ya pastilah pedagogi, kepribadian, sosial, spiritual, profesional, dan sebagainya. Oke lah, nanti ini dibaca sendiri saja. Sumbernya ada dokumen hasil observasi, hasil tes, kinerja guru, apakah ada nilainya, kemudian rendah, dan seterusnya ada level pengembangannya, mau yang memulai dasar atau dia sudah mulai bagus atau dia memang sudah cukup baik sehingga dia perlu berbagi dan seterusnya. Saya biasanya begitu. Saya kategori jadi apakah guru ini dalam kategori yang bawah, sedang atau tinggi. Level rendah maka dia harus mengulang. Kalau saya begitu. Kalau yang dinilai adalah mengajar maka mengajarnya saya suruh mengulang. Kalau dia sudah menengah maka kemudian biasanya saya akan mengajak dia untuk saya kasih tantangan. Ibu, saya punya tantangan buat Ibu, silahkan dilakukan ini. Kalau dia sudah tingkat tinggi, maka biasanya saya akan ajak dia untuk membantu saya menilai. Itu kalau saya. Ya, ini cara saya ya. Nah, tapi kalau kemudian mengikuti di pemerintah dalam hal ini biasanya melakukan adalah hanya kepala sekolah, kemudian dari pihak dinas, pengawas gitu ya, biasanya. Nah, ini untuk standar kompetensi pengembangannya untuk TK, SD, dan SMP. Nanti saya share ya. Saya nggak akan bahas yang TK, saya hanya ingin fokus kepada yang SD dan SMP. Karena teman-teman nanti akan mengajar di SD dan SMP juga SMA. Kan gitu ya. Nah, apa yang harus dikembangkan? Standarnya, kompetensinya apa saja untuk guru SD? Di sini sudah ada. Panjang sekali, Bu. Iya, panjang. Lampirannya panjang sekali. Nah, ini dia untuk SD ya, teman-teman. Nah, jenis dan materi kegiatan PPKB. PPKB itu program pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam. Nah, ya. Nah, bidang pengembangan diri jenjang SD, kompetensi pedagogik. Kompetensi intinya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, akhlak, spiritual, sosial, budaya, emosional, dan intelektual. Ya. Kemudian kompetensi GPAI-nya, gurunya memahami karakteristik, ya ini tinggal sebenarnya membahasakan apa yang ada di kompetensi inti sih. Identifikasi, bahasanya gampang, tapi ini kalau kemudian dipraktekkan di kelas, nggak semua guru juga mampu ya. Maka kriterianya di sini disampaikan, terampil mengidentifikasi. Gimana yang namanya terampil mengidentifikasi karakteristik besar didik? Ayo. Sekarang itu ada pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, itu ada istilah pembelajaran diferensiasi. Mau jadi teaching at the right level, pernah saya sampaikan ya. Bagaimana kemudian guru mampu mengakomodir karakteristik peserta didiknya. Itu nggak gampang sebenarnya, tapi pasti bisa, pasti bisa. Makanya dengan strategi-strategi cara pembelajarannya yang beda-beda, jangan cuma sekedar ceramah. Nah, kalau pakai ceramah aja nggak bisa. Karena kan anak kecerdasannya beda-beda, tapi kalau dengan cara diskusi, kelompok, pasti itu bisa dilakukan ya. Nah, ini nanti teman-teman, jadi kompetensi yang harus dicapai gurunya ini, lalu kemudian dari kompetensi ini akan ada kompetensi dasar lah kalau di dalam kurikulum 2013 ya. Ini kompetensi inti, ini kompetensi dasarnya. Guru mampu mengidentifikasi kemudian potensi peserta didik, mengidentifikasi kemampuan awal. Duh, gimana Bu? Mengidentifikasi kesulitan belajar. Kan murid kita banyak, ngajarnya nggak sekelas aja ya. Ini perlu strategi lah. Makanya jangan fokus di pengetahuan aja kan, kita harus fokus juga di keterampilan dan sikap. Jadi dari awal sudah dipetakan ya. Oke, memahami berbagai teori, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode bermakna. Ini loh teman-teman, bersifat holistik, otentik, bermakna.
Oh, dan yang terkait dengan pengembangan PAI. Ingat, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang bersifat holistik, menyeluruh, otentik, juga sama ya. Pembelajaran kita tuh otentik, menyeluruh, tidak hanya satu aspek, lalu kemudian bermakna dan yang terkait dengan pengembangan. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan PAI. Bagaimana seorang guru memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI, coba menentukan kegiatan belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pengembangan, memilih materi kegiatan. Aduh Bu, banyak banget ini yang harus dikembangkan kompetensi guru PAI. Memang iya, tapi sebenarnya ini bukan tugas teman-teman secara pribadi, nanti ini adalah tugas manajemen. Cuman gurunya juga harus tahu apa yang perlu dikembangkan, ya kan? Nah, menyusun perencanaan semester bulanan. Nah, kalau saya biasanya saya sudah bikinkan draft tugas guru PAI. 1, 2, 3, 4 ini ya. Untuk ini enggak, kalau panjang begini pasti gurunya bingung harus ngapain. Jadi biasanya saya langsung setiap ini misalnya di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar istilahnya, langsung tagihannya apa, kalau saya begitu. Jadi gurunya itu ngerti. Saya kalau dinilai sama Bu Hulai kira-kira memahami karakteristik peserta didik usia SD berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, emosional. Nanti Bu Hulai nanti nagihnya apa ya ke saya? Saya harus menunjukkan apa? Nah, itu biasanya saya taruh di sini nih. Nah, saya taruh di sisi sebelahnya. Jadi gurunya tahu apa yang harus dilakukan. Berarti Ibu dari standar kompetensi ini Ibu saya karena manajemen, maka saya akan saya kembangkan lagi tuh. Karena biasanya guru kalau nggak detail juga kadang-kadang nggak tahu harus ngapain, sama dengan murid sebenarnya kita ini. Kalau nggak detail, nggak rinci, guru nggak tahu mau ngapain. Kan gitu ya? Nah, teman-teman, harapan saya apa yang ini nanti saya share di grup dipahami, dipelajari karena detail sekali. Detail sekali. Ini kita baru satu kok standar kompetensi inti untuk yang pedagogi ke profesional masih banyak ya, kepribadiannya apalagi banyak sekali ini. Nih, bertindak sesuai dengan norma agama Islam, bersikap berpakaian, bertingkah laku dan bertutur kata menjadi teladan bagi panjang banget. Makanya nanti kalau saya di manajemen tadi saya bilang, ini tabel ini kemudian saya saya kembangkan lagi, saya detailkan lagi, saya rinci lagi, lalu kemudian saya kasih checklist. Saya checklist iya tidak. Saya gampang nilainya. Oh, guru ini melakukan nggak ini? Karena ada tagihannya di sampingnya. Jadi saya suruh checklist tuh. Iya tidak, iya tidak, iya tidak. Saya hitung berapa yang dia sudah lakukan, berapa yang belum dia lakukan. Nanti kemudian saya baru kategorikan dia masih tahap awal, sedang, atau sudah cukup tinggi. Lengkap dengan tagihannya di bawahnya. Aduh Bu, repot banget kalau yang kepala sekolah itu manajemennya bule. Saya agak galak sebenarnya kalau di manajemen. Galak dalam artian agak sedikit strict ya. Tapi nggak apa-apa supaya gurunya mau banyak belajar. Kalau enggak kan ya ngapain jadi guru kalau cuma gitu-gitu aja kan. Nah, kemudian gimana nanti kualitas pendidikan di sekolah itu kalau cuman gurunya tidak mau mengembangkan diri kalau saya. Makanya saya biasanya agak-agak sedikit galak gitu ya. Bukan galak dalam artian apa, tapi saya mewajibkan ini loh Bu. Ibu ini kan sudah mendedikasikan dirinya menjadi guru, maka tugas Ibu adalah ini. Saya tuh pernah sampai bilang ke salah satu ke guru saya gini, kalau Ibu tidak mau berubah, saya yang mundur, atau Ibu yang saya pindahkan. Saya pernah begitu. Silakan Ibu mau pilih jadi ibu rumah tangga atau mau jadi guru. Saya ini gini loh Bu Hulai, saya kan punya anak, saya itu ya punya suami, saya kan juga punya kewajiban. Siapa yang bilang Ibu nggak wajib berbakti kepada suami dan mengurus anak Ibu? Tapi kan menjadi profesi sebagai guru itu sudah menjadi pilihan Ibu, maka kewajiban Ibu adalah bagaimana Ibu mampu membagi waktu. Saya begitu agak sakit, makanya suami saya nyuruh saya keluar itu. Karena saya kalau udah bekerja itu sudah fokus gitu ya, sampai nggak pernah pulang-pulang di sekolah aja suami saya sampai protes. Udah keluar aja. Jadi dosen aja katanya. Enggak ya, jangan ditiru. Ya tetap harus proporsional ya, jangan kayak saya. Nanti kalau kayak saya kamu susah di ini, nggak bisa keluar-keluar dari sekolahnya, dipegangin terus sama sekolahnya. Bercanda. Oke, teman-teman nanti silahkan dibaca. Ini ada pelatihan ESQ, soft skill, ini penting ya. Mungkin saya rasa tidak semua guru ada maksudnya tidak semua sekolah melakukan ini.
Jadi saya senang nih Kemenak bikin ini. Nanti kalau Anda jadi manajemen, Anda tinggal checklist ataupun menggunakan ini sebagai dasar pengembangan gurunya, atau kalau belum jadi manajemen minimal buat kita guru PAI yang harus dikembangkan. Oh, orientasinya kalau ke profesional itu apa aja sih? Meskipun kita sudah bahas itu sering ya, tetapi yang PAI rasanya belum ya. Kita baru bicara secara umum aja, profesional secara umum, kemudian pedagogik secara umum. Kalau PAI gimana? Nah, ini jawabannya. Ini sudah didetailkan, kompetensinya apa saja, nanti silahkan dipahami dan dipelajari. Mungkin nanti sedikit kita akan, kalau waktu UAS mungkin bisa saya kembangkan sedikit. Kalau PAI sebenarnya yang namanya kompetensi, kemarin sih sudah sebenarnya. Nanti kita akan coba yang kira-kira kalau pedagogi PAI itu arahnya kemana, mungkin itu nanti kita kembangkan di diskusi atau pada saat kita UAS gitu ya. Kok Ibu ngasih soal gitu ya, ya supaya kalau nggak gitu nggak dibaca. Nggak deh, maunya bule itu. Ya kalau nggak dibaca terus buat apa gitu ya, kita nggak tahu kompetensi kita sebagai guru PAI itu ngapain jadi guru kan gitu ya kalau bahasa kasar saya. Makanya kita perlu pelajari ini semua supaya kita tahu apa yang harus kita lakuin. Misalnya saya kasih contoh aja nih, pedagogiknya SMP, menguasai karakter peserta didik dari aspek sama sebenarnya seperti yang tadi disebutkan di SD. Tetapi kemudian keterampilan kriteria ketercapaiannya pasti berbeda dong. Tampil mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan fisik, kesulitan belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, tantangannya di SMP sama SD berbeda. Nah, ini yang perlu nanti kemudian dikembangkan. Makanya kalau saya dari sini saya nggak cukup, mungkin boleh jadi ini bahasanya SD, SMP, SMA sama, tapi kalau saya akan saya bedakan di SMP tahapnya sekian, di SMA sekian, SD sekian ya. Itu sebenarnya perlu banyak. Nanti kalau sudah jadi guru asik deh ngerjain kayak gini-gini nih. Saya tuh sebenarnya rindu untuk jadi guru itu lagi tuh karena ketika saya jadi guru itu sering diskusi, apa nih yang perlu kita kembangkan untuk guru kita? Apa nih yang kemudian seru gitu ya. Kita bikin program apa untuk guru, kita bikin program apa untuk anak-anak. Jadinya ya itu sudah lewat ya. Nanti teman-teman lah yang melanjutkan ya. Jangan jadi guru PAI cuma jelasin materi yang ada di buku pelajaran, itu cuma 5 menit setengah jam selesai. Tetapi bagaimana mengembangkan untuk bisa apa namanya, ilmu yang Anda sampaikan itu bisa terinternalize kepada diri anak, itu hanya bisa dilakukan jika Anda mengajarnya berbasis kontekstual, tidak berbasis tekstual. Ya, kalau kontekstual saya yakin itu bisa, tapi kalau hanya tekstual lewat saja. Anda sampaikan dia dengar, dia lupa, dia lihat, dia ingat, tapi kalau Anda kemudian mengajarnya dengan melakukan, maka dia memahami atau mengerti. Kan yang penting kan mengerti ya. Seperti Bloom taksonomi Bloom itu kan ada kognitif, ada apa lagi Mbak? Afektif, ada apa lagi? Wah, lupa. Nggak boleh lupa itu. Psikomotorik. Psikomotor. Kognitif itu ranah apa? Pengetahuan. Kognitif itu ranah pengetahuan. Afektif ranah sikap. Psikomotor ranah keterampilan. Minggu lalu rasanya saya pernah singgung juga bahwa kalau baru mengajarnya itu memahami, kemudian mengingat, melakukan, itu masih rendah. Pembelajaran dengan Anda berpikir tingkat rendah. Tapi kalau sudah menganalisa, mengevaluasi, meng-create, nah itu namanya tingkat tinggi, higher order thinking skill ya. Nah, saya berharap nanti ibu-ibu guru yang cantik ini mengajarnya berbasis hot atau mengarah kepada pembelajaran berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Berarti sudah harus menganalisa, mengevaluasi, meng-create. Prakteknya gimana, Bu? Ya, tadi misalnya ada sebuah permasalahan, dia sudah menganalisa apa sumber masalahnya, kemudian apa masalahnya, apa sumber masalahnya, kenapa masalah itu bisa terjadi, dan bagaimana solusinya, terus apa kontribusinya, itu sudah meng-create. Ya, kontribusi anaknya maksud saya.
dilakukan nggak oleh gurunya masalahnya. Itu yang menjadi PR. Baik, saya rasa itu ya teman-teman ya. Sudah maghrib, nanti silahkan ini dibaca. Oke, saya share sekarang aja, saya suka lupa. Kalau sudah masuk nih, saya share sebentar sebelum saya kembalikan dulu kepada pemakalah. Silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu semua penjelasannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perkuliahan hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan dari awal materi-materi kami, dan kepada teman-teman terima kasih yang telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga perkuliahan kita lancar sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya barusan share terkait program pengembangan keprofesian guru PAI itu dari Kementerian Agama, lalu juga saya share beberapa buku itu e-booknya PAI terkait moderasi. Kenapa Ibu berbagi itu? Saya berharap ini dipakai, dibaca. Ini karena ini nanti ke depannya nih, mulai sekarang sampai Anda jadi guru 2024 ya, yang belum jadi guru, yang sudah jadi guru ya tetap penting, moderasi ini penting teman-teman, sangat penting. Karena nanti ini terkait dengan NKRI ya, supaya anak nggak mudah untuk terprovokasi. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan berangkat dari guru agama. Guru yang lain juga, tetapi yang terpenting adalah guru agama. Ya, itu guru agama kalau nggak bisa mengajarkan moderasi, udah nggak tahu nanti generasinya mau jadi apa. Jadi harus moderasi harus bisa diajarkan dengan sangat baik. Saya bilang sangat baik, harus dengan sangat baik, dan harus dengan Anda pokoknya saya berpesan dan menitip kepada calon guru ataupun yang sudah jadi guru, kita harus mengajak anak-anak untuk beragama dengan Hanafiyatus Samhah, lurus tapi toleran ya. As-samha itu toleran. Nah, itu nanti dipelajari saja. Meskipun sebenarnya nggak terkait dengan PKB hari ini, tetapi saya rasa tadi masih ada keterkaitan kenapa kemudian ada pengembangan profesi guru PAI, karena tadi terkait dengan banyaknya guru yang belum mampu mengajarkan moderasi secara baik, secara bijak, apalagi kemudian mengkaitkan dengan nilai-nilai budaya, kultur keagamaan, keberagaman yang ada di Indonesia. Saya rasa itu, saya mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada yang kurang berkenan dari cara saya menyampaikan ataupun saya mengkaitkan dengan pembelajaran dengan pembahasan kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.